Hai semuanya, kalau kamu pernah bengong tengah malam, lampu udah dimatiin, badan udah rebahan, tapi mata masih melek kayak habis minum 5 gelas kopi, bisa jadi bukan karena kafein. Bisa jadi kamu lagi kepikiran utang, nggak usah malu. Banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Utang itu kayak bayangan gelap yang terus ngikutin bahkan saat kamu pura-pura senyum di siang hari. Dan anehnya, makin kamu pura-pura nggak ada masalah, makin sesak rasanya. Tidur jadi nggak enak, makan nggak lahap, ngobrol sama temen pun kayak ada ganjalan. Bahkan denger suara notifikasi dari WhatsApp aja bikin jantung deg-degan. Takut itu dari penagih yang nadanya makin galak setiap harinya. Gini ya, utang itu bukan cuma soal duit, ini juga tentang perasaan. Tentang harga diri, beban pikiran, rasa gagal, bahkan rasa malu. Rasanya kayak kamu lagi berdiri di tengah hujan badai, nggak ada payung, nggak ada tempat berteduh, dan cuma bisa berharap ada yang nolongin, tapi nggak datang-datang juga. Dan yang paling menakutkan bukan penagihnya, tapi pikiran kamu sendiri. Pikiran yang ngomel terus, kapan lunasnya, atau gimana kalau nggak bisa bayar bulan depan. Atau pikiran, orang-orang pasti ngira aku pemalas. Dan pikiran-pikiran itu kayak radio rusak yang volumenya nggak bisa dikecilin. Kalau kamu ngerasain hal ini, tarik napas dulu. Tarik napas panjang dan dalam. Kamu nggak sendiri. Banyak orang yang kelihatannya baik-baik aja. Padahal tiap malam mereka juga dihantui angka-angka tagihan yang terus numpuk. Ada yang nyicil HP, tapi HP-nya udah rusak. Ada yang ngambil pinjaman buat bayar sekolah anak, tapi anaknya bahkan nggak ngerti kenapa mama atau papa sering marah-marah akhir-akhir ini. Ada juga yang ngutang buat usaha, tapi usahanya ambruk dan sekarang dia cuma bisa nahan tangis di toilet kantor. Realitanya, hidup dalam bayang-bayang tagihan itu bikin semua hal jadi abu-abu. Nggak ada semangat, nggak ada harapan. Bahkan hal-hal kecil yang dulunya bisa bikin bahagia, sekarang kayaknya basi. Dan yang lebih nyesek lagi adalah, kamu tahu kamu salah. Kamu tahu kamu nggak seharusnya ambil utang itu. Tapi waktu itu, kamu nggak punya pilihan lain. Mungkin waktu itu kamu kepepet, nggak ada tabungan. Nggak ada yang bisa dimintain tolong. Dan pinjaman online atau kartu kredit jadi satu-satunya jalan buat bertahan. Buat bayar kos, buat makan, buat beli obat, buat bertahan hidup. Tapi sekarang, kamu merasa kayak dijebak dalam lorong panjang tanpa ujung. Bayar yang satu, muncul yang lain. Bunganya makin gede, tagihannya makin galak. Di titik ini, banyak orang mulai nyerah. Ada yang kabur, ganti nomor HP, putus hubungan sama keluarga, bahkan ada yang sampai mikir buat ngilang selamanya. Tapi, kamu harus tahu bahwa kamu masih punya peluang buat balik. Masih ada jalan buat keluar dari gelap ini. Mungkin jalannya nggak instan. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil ke arah yang benar, itu akan ngurangin sedikit demi sedikit beban yang kamu rasain. Langkah pertama dan yang paling penting adalah berhenti kabur dari kenyataan. Aku tahu ini klise, tapi kabur nggak akan bikin utangnya hilang. Yang ada, makin nempel dan makin sulit diurus. Kamu harus mulai berani buka semua tagihan, lihat angkanya, catat semuanya, bahkan yang paling kecil sekalipun. Kadang kita takut untuk tahu jumlah utang kita sebenarnya, karena takut mental kita runtuh. Tapi justru dengan tahu, kita bisa mulai bikin strategi. Kayak tentara yang harus tahu kekuatan musuhnya sebelum perang. Dan percaya deh, banyak banget orang yang begitu ngelihat semua daftarnya, ternyata bilang, oh ternyata aku bisa nyicil segini dulu ya, nggak separah bayanganku. Nah setelah itu, kamu harus berhenti bikin utang baru. Iya, ini susah. Apalagi kalau kamu selama ini hidup dari gali lubang tutup lubang. Tapi kalau kamu nggak berhenti, ya kamu nggak pernah bisa keluar dari siklus ini. Jangan tergoda sama hal kayak gini misalnya, cuma 300.000 kok, atau bunganya kecil kok. Nggak ada utang yang kecil kalau kamu belum punya penghasilan yang stabil. Dan percayalah, utang kecil yang dikumpulin itu bisa jadi monster yang lebih ganas dari yang besar. Mulailah dengan bikin skala prioritas. Utang mana yang harus dibayar duluan? Utang mana yang bunganya paling tinggi? Mana yang kalau nggak dibayar bisa bikin masalah besar? Dari situ, kamu bisa mulai alokasikan penghasilan kamu sedikit demi sedikit. Dan kalau gaji kamu sekarang belum cukup, kamu perlu cari tambahan. Bukan nambah utang, tapi nambah penghasilan. Gak usah mikir harus langsung dapat jutaan. 100.000 sehari aja udah bisa bantu bayar tagihan. Sekarang banyak banget peluang kerja tambahan. Jaga toko, bantu-bantu jualan online, jadi admin sosmed,
Atau bikin jasa kecil-kecilan kayak ngetik dokumen atau ngedit video. Dan kalau kamu bisa, jual barang yang udah nggak terpakai. Baju, sepatu, gadget, apapun yang bisa dikonversi jadi uang. Ini bukan soal malu, ini soal bertahan. Nggak usah gengsi, gengsi nggak bakal bayar tagihan. Ngomong-ngomong soal gengsi, kadang hal yang paling bikin utang kita numpuk itu bukan karena kebutuhan, tapi karena pengen kelihatan oke di mata orang lain. Pengen update gaya hidup, padahal dompet lagi sekarat. Ini saatnya kamu jujur ke diri sendiri. Kamu nggak perlu impress siapapun. Kamu cuma perlu selamatin dirimu dari jurang yang lebih dalam. Dan buat itu, kamu harus siap hidup sederhana dulu. Turunin standar. Hapus dulu rencana liburan, nongkrong, atau beli barang-barang lucu. Lalu, kamu juga bisa hubungi pihak pemberi utang. Kedengarannya serem, tapi ini langkah penting. Banyak banget orang yang sebenarnya bisa dinego. Baik pinjol, kartu kredit, leasing, atau teman sendiri. Kalau kamu datang dengan niat baik, banyak yang akan bantu. Tawarkan pembayaran cicilan yang realistis. Jelaskan kondisimu. Kadang, penagih juga manusia, mereka ngerti. Tapi ya, kamu harus konsisten. Jangan janji-janji palsu. Kalau kamu udah janji bayar tanggal segini, usahakan tepat. Kalau kamu mundur, kabari lebih awal. Tunjukin kamu serius. Di sisi lain, kamu juga butuh dukungan. Jangan simpan semua ini sendiri. Cerita ke orang yang kamu percaya. Bisa keluarga, sahabat, atau komunitas. Kadang mereka nggak bisa bantu duit, tapi mereka bisa bantu mental kamu tetap kuat. Jangan malu ke psikolog kalau kamu ngerasa stres udah parah. Banyak layanan konseling yang murah bahkan gratis sekarang. Kesehatan mental kamu juga penting. Dan satu hal lagi yang penting banget, maafin diri kamu. Ya, kamu pernah salah ambil keputusan. Ya, kamu mungkin pernah boros atau salah langkah. Tapi itu bukan akhir hidup kamu. Orang gagal bukan karena mereka jatuh, tapi karena mereka nggak mau bangkit. Kamu udah cukup kuat buat bertahan sampai hari ini. Itu bukti kamu bukan orang lemah. Sekarang waktunya bangun, pelan-pelan, dan mulai jalan lagi. Kamu nggak sendirian. Setiap kali kamu bisa bayar satu tagihan, sekecil apapun, rayakan. Bukan dengan belanja ya, tapi dengan bilang ke diri sendiri, aku bisa. Bukan hal aneh kalau proses ini butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi setiap hari kamu bertahan, kamu makin dekat sama titik terang. Suatu hari nanti, kamu akan bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran tagihan. Bisa scroll HP tanpa takut notifikasi. Bisa nikmatin kopi pagi tanpa rasa sesak. Dan ketika hari itu datang, kamu akan bangga banget sama dirimu sendiri. Karena kamu pernah berdiri di ujung jurang, tapi kamu memilih untuk nggak lompat. Kamu memilih untuk jalan balik, meskipun pelan dan berat. Jadi kalau malam ini kamu masih gelisah karena utang, jangan cuma rebahan sambil ngeluh. Ambil buku, catat semua tagihanmu, dan bilang ke dirimu sendiri, aku akan keluar dari ini. Karena hidup nggak selamanya suram. Karena kamu pantas buat bahagia lagi. Karena kamu bisa, dan kamu akan. Besok pagi mungkin masih berat, tapi langkah kecil hari ini akan jadi langkah besar di masa depan. Dan ketika nanti kamu ketemu orang lain yang juga sedang dihantui utang, kamu akan bisa bilang, aku pernah di posisi kamu, tapi aku keluar, dan kamu juga bisa. Semoga video ini ngasih sedikit semangat dan bermanfaat. See you di next video.